Ibu, Bapak, saudara-saudari dan anak-anak Katolik yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam sesi ini. Kali ini kita akan berbicara mengenai tahun yubileum yang telah diputuskan oleh Paus Fransiskus tahun depan sebagai tahun yubileum biasa. Kalau 2016 itu tahun yubileum luar biasa. Tapi yang tahun depan itu yubileum biasa dan diberi tema besar peziarah pengharapan atau peziarah harapan. Bahkan sudah ada maskotnya namanya Luce atau cahaya. Dan salah satu poin utama dari yubileum itu adalah indulgensi. Dan itu yang akan kita bahas agak panjang mengenai indulgensi. Tetapi sebelum masuk ke indulgensi, Ibu Bapak, adik-adik yang terkasih, sekilas saja tentang yubileum dulu. Saya tidak akan bahas tentang perjanjian lama yang ada dalam kitab Imamat bab 25 ayat 10 mengenai tahun Yobel. Yubileum itu adalah biasanya 1 tahunnya, diputuskan oleh Paus, adalah tahun pertobatan, tahun pengampunan dosa, dan juga tahun penghapusan atas hukuman, terutama hukuman dari dosa. Dan di sana kita nanti berbicara mengenai indulgensi. Juga adalah tahun pendamaian atau tahun perdamaian, tahun rekonsiliasi. Jadi itu sebenarnya tahun yubileum itu. Rekonsiliasi, berdamai, bertobat, itu juga poin pokok. Tetapi ada satu poin pokok yang mau kita bahas secara khusus hari ini, yaitu penghapusan atas hukuman yang disebabkan oleh dosa. Karena itulah kita masuk ke bagian khusus yang kita sebut indulgensi. Ibu Bapak, saudari-saudara dan anak-anak terkasih, kita sebenarnya sudah biasa dengan indulgensi. Setiap tanggal 2 November kan kita berdoa untuk arwah. Kita kunjungi makam. Itu indulgensi sebenarnya. Sekarang kita mau melihat agak detail supaya kita sungguh memahami indulgensi itu apa. Atau sebelum masuk indulgensi mungkin saya cerita sekilas dulu tentang yubileum ini. Jadi pada tanggal 9 Mei tahun ini juga 2024, Paus Fransiskus melalui bula yang berjudul Spes non confundit, artinya harapan yang tidak mengecewakan, dikutip dari Roma bab 5 ayat 5, menetapkan tahun depan itu sebagai tahun yubileum biasa. Yubileum peziarah pengharapan. Itu tanggal 9 Mei. Kemudian Apostolik Penitensiaria juga melengkapi keputusan Paus ini dengan apa yang kita sebut sebagai konsensiones, yaitu doa-doa dan perbuatan yang wajib atau diperintahkan kita laksanakan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Nanti tanggal 24 Desember Paus akan membuka secara resmi tahun yubileum itu dengan membuka pintu di Basilika Santo Petrus di Roma, di Vatikan. Jadi Paus akan membuka pada tanggal 24 Desember malam itu sebagai pembukaan secara resmi tahun yubileum. Kemudian Paus juga mendorong semua keuskupan membuka juga di keuskupan masing-masing. Dan sangat dianjurkan pada tanggal 29 Desember
dan Keuskupan Sintang juga akan membuka tanggal 29 Desember, dan Paus sendiri pun akan membuka di keuskupannya, yaitu Keuskupan Roma, di Katedral Roma, yaitu Basilika Lateran. Jadi pada tanggal 29 Desember, Paus juga akan membuka untuk keuskupannya. Untuk seluruh gereja tanggal 24 Desember. Dan Keuskupan Sintang kita akan buka tanggal 29 Desember. Itu mengenai tahun jubileum Peziarah Pengharapan. Kita masuk sekarang ke topik indulgensi. Itu topik yang akan kita bahas. Apa itu indulgensi? Kalau Anda berminat, Anda bisa membaca buku. Sayangnya hanya dalam bahasa Latin, belum ada bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya sudah ada, terbitan di Amerika, tapi bahasa Indonesianya belum ada. Ada yang berminat, rasanya Anda bisa cari-cari file di internet, mungkin ada. Ini semua mengenai indulgensi, termasuk dokumen yang sejak tahun 67. Ini adalah dokumen dikeluarkan tahun 1999, aturan maupun konsensionesnya. Konsensiones adalah doa-doa dan perbuatan harus kita lakukan untuk mendapatkan indulgensi. Jadi untuk mendapat indulgensi tidak usah tunggu tahun jubileum. Ada banyak cara untuk mendapatkan. Sekarang kita kembali ke topik, apa itu indulgensi? Saya terus baca rumus yang ada di hukum gereja maupun di dokumen tadi. Indulgensi adalah doa-doa dan perbuatan untuk memohon kepada Tuhan melalui gereja supaya hukuman dihapus atau dicabut. Hukuman atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, kita dalami lebih lanjut. Setiap kali kita berbuat dosa, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita akan mohon ampun dalam sakramen tobat. Dosa kita diampuni. Kalau itu dosa ringan, baik dalam sakramen tobat maupun dalam penyesalan yang mendalam, dosa diampuni, hukumannya pun dicabut atau dihapus. Kalau itu dosa berat, kita mengaku dalam sakramen tobat dosa-dosa kita diampuni. Hukuman kekalnya alias hukuman masuk neraka dihapus. Tetapi hukuman sementara masih ada. Setiap kali kita melakukan dosa dan kita mengakukan dosa, walaupun dosanya sudah diampuni, hukuman sementaranya tetap harus kita laksanakan, hukuman atas dosa-dosa itu. Bagaimana cara kita melaksanakannya? Dua hal. Pertama, melalui penderitaan yang kita alami di dunia ini, selama kita masih di bumi. Kedua, kalau kita meninggal, kita menjalankannya di api penyucian atau purgatorium. Intinya, untuk mendapatkan penghapusan dosa, kita harus mengaku dosa. Untuk dihapus hukumannya, hukuman atas dosa tadi, untuk dicabut hukumannya, itu tidak bisa melalui sakramen, tidak bisa melalui doa atau hal-hal lain. Melalui indulgensi. Ingat ya, untuk memperoleh pengampunan, kita mengaku di sakramen tobat atau pengakuan dosa. Untuk dicabut hukumannya atau dihapus, kita harus memperoleh indulgensi melalui doa-doa atau perbuatan yang sudah ditetapkan Paus. Oke. Sampai sana kita paham ya apa itu indulgensi. Sekarang bagaimana cara mendapatkan indulgensi?
Di buku ini semua sudah dijabarkan. Apa harus kita doakan, apa harus kita lakukan. Tetapi pada tahun jubileum itu ada tambahan atau ada cara-cara khusus dan khas sesuai dengan tahun itu. Nah, sekarang kita lihat apa syarat untuk mendapatkan indulgensi. Ini ada di Kitab Hukum Kanonik, Kanon 996 ya. Juga ada di Enchiridion Indulgentiarum, norma nomor 17. 1. Sudah dibaptis. 2. Tidak sedang kena ekskomunikasi, hukuman gereja ya. Sudah tidak dihukum oleh gereja ekskomunikasi. 3. Dalam keadaan berahmat. Supaya dalam keadaan berahmat, satu-satunya cara, dengan kata lain berarti kita harus mengaku dosa. Karena indulgensi tidak bisa dapat kalau kita belum mengaku dosa. 4. Punya intensi untuk memperolehnya. 5. Kita melaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari buku ini atau dari keputusan Roma yang berkaitan dengan tahun jubileum tahun depan. Nah, ini 5 syarat umum. Masih ada syarat tambahan kalau ingin memperoleh secara penuh, yaitu harus mengaku dosa dalam sakramen tobat dan mendapat absolusi, harus ikut misa dan menyambut komuni kudus, dan terakhir harus mendoakan intensi paus. Intensi paus itu ada dalam kalender liturgi yang namanya intensi umum gereja. Tiap bulan itu ada. Kalau tidak ingat, doakan saja Bapa kami Salam Maria untuk menggantikan itu sudah bisa. Ini juga diputuskan dalam dokumen oleh Paus sendiri. Itu syaratnya. Siapa yang bisa mendapatkan indulgensi? Diri sendiri. Jadi kita tidak bisa dapat indulgensi untuk orang lain. Kedua, yang bisa mendapat indulgensi adalah saudara-saudari kita para arwah yang sedang di purgatorium, api penyucian. Jadi kita bisa melaksanakan, mendoakan sesuatu untuk memperoleh indulgensi bagi para arwah dan bagi diri sendiri. Tidak bisa untuk orang lain yang masih hidup. Nah, ini syarat. Kemudian ada yang namanya konsesiones. Doa-doa atau sufraga untuk para arwah dan perbuatan harus kita laksanakan. Saya hanya mau kita berbicara khusus untuk tahun jubileum tahun depan. Penitensiaria Apostolik sudah mengeluarkan sebuah dokumen dan memutuskan kurang lebih seperti ini. Pertama, pada tahun jubileum ini untuk memperoleh indulgensi, umat bisa melakukan ziarah suci ke tempat-tempat yang sudah ditetapkan dalam dokumen itu, seperti basilika-basilika di Roma, di Tanah Suci, di Israel. Kita mungkin susah ke sana, mahal, jauh. Itu sebabnya pada tahun jubileum ini juga Paus memberikan wewenang juga kepada para uskup diosesan untuk menetapkan tempat-tempat yang boleh dikunjungi umat. Nah, Keuskupan Sintang sudah diputuskan oleh uskup untuk memperoleh indulgensi, umat boleh berziarah. Ingat ya dan catat. 1. Ke gereja katedral. Hari apa saja. 2. Gereja Santo Fidelis Sejiram. 3. Gereja Keluarga Kudus Bika Nazaret. 4. Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino. 5. Gua Maria di Bukit Kelam. Itu 5 tempat ziarah yang ditetapkan uskup untuk memperoleh indulgensi. Nah, setelah kalian ke sana, kalian harus buat apa? Nah, dari Roma sudah menetapkan konsensionesnya itu, doa-doa atau perbuatannya itu.
Yaitu selama ziarah itu hendaknya merayakan Ekaristi dan menyambut Komunio Kudus. Kalau tidak bisa Ekaristi, ya bisa ibadat sabda. Kalau tidak bisa juga bisa ofisi atau brevir atau jalan salib atau rosario atau ibadat tobat. Cuma ingat ya, kalau tidak bisa misa, tidak bisa pengakuan dosa, berarti sebelum ziarah sudah ikut misa dan sudah ngaku dosa. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan di tempat-tempat ziarah di 5 tempat sudah ditetapkan oleh Uskup Sintang. Kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk memperoleh indulgensi? Mengunjungi tempat-tempat suci juga yang telah ditetapkan oleh uskup atau kuasa gereja berwenang. Kita sudah tetapkan 5 tempat tadi. Di sana bisa juga adorasi sakramen Maha Kudus, ditutup dengan doa Bapa Kami, atau mengucapkan pengakuan iman, atau juga berdoa kepada Bunda Maria seperti rosario dan sebagainya. Bagaimana dengan orang-orang yang sakit, jompo, yang tidak bisa berziarah, tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang suci itu? Mereka boleh dari tempat tidurnya kalau orang sakit atau dari rumahnya bersatu secara rohani. Seperti dulu kita COVID kan kita tidak ikut misa melalui YouTube itu, tapi kita kan bersatu secara rohani dengan misa itu. Nah, itu bisa dengan cara itu sambil di tempatmu atau di rumahmu, di tempat tidurmu berdoa. Seperti doa Bapa Kami, syahadat atau simbola iman atau doa-doa lainnya. Nah, itu bisa. Termasuk satu doa yang orang Katolik mungkin sama sekali tidak kenal, tapi Paus bilang menetapkan boleh, yaitu namanya akatis. Itu doa atau mada yang biasanya dinyanyikan yang berasal dari gereja ortodoks. Paus juga boleh menetapkan kita boleh pakai doa itu. Jadi orang sakit, orang jompo juga boleh ya, dari kamarnya, dari tempat tidurnya bersatu dengan ziarah-ziarah itu sambil berdoa. Yang ketiga, konsesionis yang ketiga untuk memperoleh indulgensi adalah kalau tidak bisa ke gereja, tidak bisa ziarah, tidak bisa ke tempat-tempat suci, melakukan amal kasih. Tahu kan amal kasih? Mengunjungi orang sakit, mendoakan mereka, mengunjungi orang yang menderita, orang dalam penjara, dan mendoakan mereka. Mendoakan dengan sepenuh hati tentu, melaksanakan dengan penuh hati, mengunjungi orang di dalam penjara, atau mempertobatkan orang. Kita mampu membuat orang bertobat, entah dia menjadi Katolik atau orang Katolik yang sesat, yang rusak. Kita bisa mengajak dia bertobat, atau melakukan karya-karya kerasulan, karya-karya misi, evangelisasi. Di situ ada retret, formasi dan latihan rohani lainnya. Jika kita tidak bisa ziarah, tidak bisa bertempat-tempat yang suci, kita bisa melakukan dalam bentuk amal kasih dan laku tobat. Nah, itu 3 konsensiones utama yang ditetapkan oleh penitensiari apostolik yang dapat kita lakukan untuk memperoleh indulgensi, supaya hukuman kita dicabut oleh Tuhan, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan dosa-dosa itu sudah kita mohonkan ampun kepada Tuhan. Nah, ini yang dapat kita lakukan selama tahun jubileum untuk mendapatkan indulgensi untuk diri sendiri, juga bisa untuk arwah di api penyucian atau purgatorium. Di Keuskupan Sintang, kalau mau ikut silakan, akan dibuka di Bika sekaligus merayakan 100 tahun paroki Bika. Tapi dokumen yang sama, ketetapan uskup itu juga akan dibacakan di katedral dan juga di gereja-gereja lain pada hari-hari yang lain, terutama di gereja-gereja yang menjadi tempat ziarah.
yang telah ditetapkan oleh Uskup Sintang melalui nanti sebuah dokumen resmi. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, mengenai tahun jubileum, khususnya mengenai indulgensi. Jadi tidak usah cemas, tidak usah khawatir, kita tidak bisa ke Roma, ke Basilika utama itu, baik ke Petrus, Maria Maggiore, Lateran, Paulus luar kota, atau ke Israel, ke Bethlehem, Nazaret dan sebagainya. Kita sudah punya 4 gereja dan 1 Gua Maria yang bisa kita kunjungi dalam konteks berziarah, atau pun kunjung biasa yang disertai doa-doa. Pun kalau itu semua tidak bisa, kita bisa melakukan berbagai amal kasih, laku tobat dan sebagainya untuk mendapatkan indulgensi. Sekali lagi, indulgensi tidak pernah dihapus dalam gereja Katolik. Sayangnya kita orang Katolik jarang memanfaatkannya. Kita hanya memanfaatkan 1 kali setahun ketika misa arwah. Rugi. Indulgensi ini bukan karangan gereja Katolik. Ini diberi sendiri oleh Yesus kepada Petrus, bukan kepada para rasul semua. Kepada para rasul Yesus beri kuasa penghapusan dosa, pengampunan dosa. Tapi kepada Petrus Yesus memberikan dengan kata-kata yang sangat bagus, apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu disebut kuasa kunci Petrus. Maka Petrus selalu dilambangkan dengan kunci, karena dialah yang membuka dan menutup kunci surga, dalam arti kalau hukumannya tidak dicabut, artinya kan kita masih terhukum, surga masih tertutup. Bagaimana cara mencabut hukumannya? Kuasa itu ada dalam diri Paus, yaitu dengan memberikan indulgensi. Dengan mendapatkan indulgensi yang doa-doa dan perbuatannya ditetapkan oleh Paus, maka hukuman kita dicabut. Dan kata lain, Petrus membuka atau Paus membuka kunci surga sehingga kita bisa masuk, karena kita sudah dibebaskan dari hukuman. Sekali lagi ingat ya syarat-syaratnya, terutama 3 syarat utama untuk indulgensi penuh: misa dan komuni, mengaku dosa, dan mendoakan intensi Paus yang ada di kalender liturgi. Kalau tidak bisa ingat intensinya apa, doakan saja Bapa kami Salam Maria sebagai pengganti intensi Paus. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kurang lebih bisa saya jelaskan mengenai tahun jubileum tahun depan, peziarah pengharapan dan indulgensi yang dapat kita peroleh pada tahun jubileum ini. Semoga ini bermanfaat dan terutama kita dapat melaksanakannya dengan setia sesuai dengan petunjuk dari Paus dan dari penitenseri apostolik dan sesuai dengan keputusan uskup mengenai tempat-tempat ziarah yang dapat kita datangi, kita kunjungi dan kita berdoa di sana. Terima kasih. Wassalam dan Tuhan Yesus memberkati.